Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau MKCHM adalah sebuah putusan resmi persyarikatan yang berisi tentang teks keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan. MKCHM mempunyai fungsi yaitu sebagai penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan di antara manusia sendiri, yakni sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, dan sebagai penunjuk arah yang tepat menuju terwujudnya cita-cita yang diperjuangkan, serta penegas sikap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan tajdid. Tujuan MKCHM yaitu agar warga persyarikatan mengerti dan memahami keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, sehingga mau berperan aktif dan ikut mendukung perwujudan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Artinya, Muhammadiyah merupakan organisasi atau gerakan Islam yang menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti mengajak kepada perbuatan yang baik, dan mencegah kepada perbuatan yang buruk, dan keyakinannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Artinya, Muhammadiyah memiliki keyakinan bahwa agama Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan a. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menggunakan akal, pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Artinya, dalam mengamalkan amalan agama Islam, Muhammadiyah memiliki dasar Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Sunnah merupakan penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. A. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. B. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. C. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. D. Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat, dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia,
untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah. Karena telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.